Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Sobat Horor Klasik dimanapun Anda berada. Semoga pada malam hari ini, Sobat Horor Klasik dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Pada edisi malam hari ini, saya akan menceritakan satu sosok yang cukup merupakan legend ya di dunia hantu Indonesia, yaitu sosok Wedon. Apa itu sosok Wedon? Apakah Sobat Horor Klasik ada yang mengetahui apa itu Wedon? Seperti apa itu Wedon? Sebelum saya masuk ke cerita pada edisi malam hari ini, izinkan saya mengucapkan terima kasih kepada Sobat Horor Klasik yang sudah berkunjung, sudah menonton dan mendengarkan cerita-cerita horor dari masa lalu yang ada di channel Horor Klasik. Tidak lupa saya ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada subscriber yang telah bersedia mengikuti dan mendapatkan cerita-cerita terbaru dari channel Horor Klasik. Nah, bicara tentang Wedon. Jadi Wedon itu dalam kepercayaan masyarakat merupakan sosok hantu yang berupa kain putih biasanya ya. Jadi bentuk Wedon itu adalah kain putih yang sangat tinggi. Jadi dan sosok ini dipercayai biasa mengejar untuk membelit korbannya, atau kadang-kadang Wedon ini akan berubah menjadi sosok hantu yang sangat-sangat legend di Indonesia yang kita kenal dengan bentuknya yang sangat khas, yaitu berbentuk tubuh manusia berbalut kain putih dengan beberapa ikatan. Nah, sebagian besar masyarakat meyakini bahwa sosok pocong yang suka meludah, ya kan kita sudah sering sekali ya mendengar sosok pocong yang suka meludah bila nanti kena kulitnya manusia atau kulit korbannya ini, biasanya kulit itu nanti akan menjadi melepuh. Nah, itu dipercaya bahwa sosok pocong yang meludah itu sebetulnya merupakan sosok dari Wedon, karena memang kehadiran Wedon ini dipercaya oleh masyarakat utamanya masyarakat lama sebagai sosok yang mendatangkan hal buruk atau kesialan, kurang lebih seperti itu. Nah, pada malam hari ini saya akan menceritakan pengalaman beberapa orang yang pernah bertemu dengan sosok Wedon. Pengalaman yang pertama ini dialami oleh seorang petani, sebut saja namanya Mbah Sukir ya. Sebelumnya mungkin perlu saya sampaikan juga bahwa sosok Wedon ini biasanya itu muncul bisa di persawahan, area persawahan ya, kemudian di area makam, atau kadang-kadang itu di jalan. Jadi sosok ini tiba-tiba melintang. Jadi kalau mungkin Sobat Horor Klasik pernah melihat ada kain putih yang tiba-tiba melintang atau tiba-tiba di berjalan atau seperti mengejar ya di sisi jalan dengan gerakan yang seperti meliuk-liuk gitu kayaknya. Nah, itu mungkin perlu waspada karena bisa jadi itu merupakan sosok Wedon. Nah, kembali ke cerita Mbah Sukir. Jadi pada saat itu kurang lebih di tahun 68 ya, Mbah Sukir itu kan seorang petani yang kebetulan pada saat itu padinya itu sudah hampir memasuki masa panen. Nah, seperti umumnya petani, kalau saat-saat sudah mau panen itu kan memang lebih sering datang ke sawah untuk mengecek, karena ya itu tadi takutnya mungkin sawah itu diserang hama, atau mungkin terutama kalau hujan deras ya, kadang-kadang petani itu takut kalau mungkin nanti
sawahnya itu rusak karena kebanjiran atau bagaimana. Jadi intinya di saat itu cerita dari Mbah Sukir ini, Mbah Sukir sangat sering datang ke sawahnya untuk mengecek, bahkan di malam hari. Nah, pada suatu malam, kebetulan itu malam Jumat, di kampung Mbah Sukir ini baru saja selesai pengajian ceritanya. Nah, pengajian itu selesai ya sudah cukup malam, mungkin kurang lebih sudah jam 9 ya. Nah, saat itu selesai pengajian, Mbah Sukir ini cepat-cepat pamit kepada warga lain dan kepada tuan rumah dengan alasan dia akan segera mengecek sawahnya. Nah, sebetulnya mayoritas warga di kampung Mbah Sukir pada saat itu ya profesinya sama, petani. Sebetulnya waktu itu warga lain sudah menyarankan nanti saja mengecek ke sawah bersama-sama, tapi entah kenapa Mbah Sukir ini dia kok tergesa-gesa ingin segera ke sawah. Dan singkat cerita akhirnya Mbah Sukir ini nekat datang ke sawah sendiri di malam hari itu. Ya sebetulnya ini bukan yang pertama Mbah Sukir datang ke sawah di malam hari ya. Cuman nggak tahu, mungkin memang malam itu kebetulan Mbah Sukir terpilih dalam tanda kutip atau bagaimana, wallahu alam. Tapi yang jelas ketika Mbah Sukir sudah sampai di sawahnya, awalnya ya biasa, tidak ada apa-apa. Mbah Sukir menyorotkan senter ke beberapa titik sambil mengecek, dan tiba-tiba Mbah Sukir ini merasa kok orang-orangan sawah ya, sobat horor klasik tahu ya, orang-orangan sawah yang biasanya dibentuk seperti orang itu ya, yang dari kain itu, yang biasanya digunakan untuk mengusir burung terutama. Nah itu yang bisa digerak-gerakkan pakai tali dari gubuknya petaninya itu, yang untuk menunggu sawah itulah. Mbah Sukir ini merasa kok salah satu orang-orangan sawahnya itu aneh, karena seingat Mbah Sukir, kain yang terpasang di situ itu kan ya rata-rata kain bekas ya, yang memang biasanya sudah kumal. Tapi kok di situ Mbah Sukir heran karena salah satu orang-orangan sawah yang pernah dibuatnya itu kok jadi berwarna putih. Nah, ketika Mbah Sukir ingin mengecek, beliau ini berjalan mendekati orang-orangan sawah yang aneh itu. Nah, tidak disangka ternyata kain putih itu tiba-tiba bergerak naik, tinggi, semakin tinggi dan semakin tinggi. Lah, untungnya Mbah Sukir ini tahu sosok apa itu yang ada di depannya, yaitu wedon. Nah, dan benar saja, tidak lama kain yang sudah menjulang tinggi itu, sisi yang teratasnya itu bergerak turun dengan cepat, meliuk-liuk seakan-akan mengejar Mbah Sukir. Ya spontan Mbah Sukir lari tunggang langgang, meninggalkan sawahnya untuk kembali ke rumah sambil sesekali menengok ke belakang, karena Mbah Sukir takut bila nanti kain panjang yang mengejar atau yang beliau sebut wedon itu berubah menjadi sosok pocong yang akan meludahi tubuhnya. Karena Mbah Sukir tahu persis bahwa ya mungkin karena beliau orang lama ya, tahu tentang mitos atau urban legend semacam ini. Jadi beliau betul-betul lari tunggang langgang secepat kilat untuk segera sampai ke rumah. Nah, di perjalanan menuju ke rumah ini, dari jauh itu Mbah Sukir sempat melihat beberapa sosok orang dengan membawa beberapa senter itu, sinar senter, berjalan ke arahnya. Lah Mbah Sukir tahu bahwa itu adalah tetangga-tetangga sesama petani yang akan mengecek sawahnya juga. Nah, ternyata tidak disangka Mbah Sukir, rombongan warga yang akan berangkat ke sawah itu rupanya juga melihat sosok wedon tersebut. Nah, begitu mereka melihat Mbah Sukir dan wedon yang mengejar di belakangnya ini, ya rombongan itu juga spontan berbalik arah dan kocar-kacir melarikan diri sendiri-sendiri untuk pulang ke rumahnya masing-masing. Nah, itu tadi cerita tentang wedon yang dialami oleh Mbah Sukir di tahun 68.
Mungkin sobat horor klasik di zaman sekarang sudah sangat jarang ya, atau mungkin tidak pernah mendengar tentang ini. Karena dulu saya pikir ya wedon ini memang hanya mitos atau kisah atau cerita yang memang hanya ada di masa lampau. Ternyata di tahun 97 teman saya sendiri juga pernah mengalami. Nah, jadi ceritanya teman saya ini namanya Freddy ya, namanya Freddy. Suatu saat dia tuh ceritanya kan ngekos di kota ini, dia ngekos. Suatu sore itu dia kedatangan salah satu teman saya juga yang bernama Nasir. Nah, Nasir ini ceritanya main ke rumah kosnya Freddy. Nah, karena Nasir ini memang tidak punya kendaraan pribadi ya, jadi dia datang ke kos Freddy ini menggunakan angkutan umum. Kebetulan memang tempat kos Freddy ini berada di tengah kota yang akses kendaraan umumnya sangat mudah. Nah, si Nasir main di tempat kosnya Freddy, asik ngobrol, tidak sadar ternyata saat itu waktu sudah menunjukkan jam 11 malam. Nah, si Nasir ini juga bingung karena kalau mau pulang naik angkutan umum jam 11 itu sudah tidak ada angkutan umum. Nah, karena si Freddy ini sudah menawarkan kepada Nasir untuk menginap saja pulang besok pagi, tapi Nasirnya menolak karena memang kata si Nasir di malam itu, besok pagi itu dia pagi-pagi sekali setelah subuh ada keperluan yang nggak bisa ditinggalkan. Nah, akhirnya singkat cerita mau tidak mau Freddy ini mengantarkan Nasir pulang. Nah, kebetulan rumah Nasir ini memang terletak di pinggir jalan Pantura ya, pinggir jalan Pantura. Nah, si Freddy yang mengantar Nasir di malam itu pas perjalanan berangkat itu ya normal-normal saja, tidak ada hal yang aneh. Jalanan juga ya meskipun tidak ramai tapi dia masih bisa masih bertemu lah dengan beberapa kendaraan. Nah, ternyata setelah sampai di rumah Nasir, karena memang jaraknya cukup jauh ya, mungkin sekitar 20-an kilometer mungkin dari tempat kos Freddy ini. Sampai di rumah Nasir ini ternyata Freddy nggak segera pulang, tapi dia istirahat dulu sambil meneruskan ngobrol-ngobrol di rumah Nasir. Nah, baru di jam 2 pagi si Freddy ini pamit pulang ceritanya. Awalnya pas meninggalkan rumah Nasir ya biasa saja, apalagi memang di pagi hari itu ada tetangga yang punya hajat ya, memang masih banyak orang di situ. Nah, setelah Freddy masuk jalan Pantura menuju ke arah kota, dia sudah berjalan kurang lebih sekitar 3 kilo. Nah, di situ perjalanan pulang ini Freddy merasa aneh, kok jalan ini kok sepi sekali. Ya, dia sempat melihat ada mobil, ada sepeda motor berjalan tapi berlawanan arah dengan dia. Yang searah dengan dia itu perasaan dia kok tidak ada. Dia lirik ke spion juga tidak ada sorot lampu dari belakang. Di depan dia juga tidak bertemu dengan tidak melihat juga ada kendaraan di depannya. Nah, karena saat itu Freddy ya agak takut juga mungkin ya, terutama mungkin takut dengan begal. Akhirnya dia melajukan motornya cukup kencang. Nah, Freddy ini memang di masa itu salah seorang pembalap road race ya. Jadi memang dia cukup tangkas lah, cakap sekali dalam mengendarai motor. Nah, kebetulan ada satu spot di Jalan Pantura itu yang dikenal sebagai tempat yang cukup angker atau wingit kalau menurut orang-orang sekitar maupun pengguna jalan yang pernah mengalami kejadian mistis di spot itu. Jadi gambarannya, ini kebetulan spot itu akan dilalui oleh Freddy. Tadi saat berangkat mengantar Nasir, dia juga sudah lewat spot itu. Tapi spot titik atau jalur di mana dia pulang ini itu merupakan jalur yang disebut-sebut lebih mengerikan. Jadi posisinya adalah
di sebelah kiri jalan itu ada sebuah makam yang sudah cukup tua, dan jalan itu menikung ke kanan dengan tingkat kemiringan yang agak ekstrim ya. Jadi kalau orang tidak berhati-hati di situ memang sering sekali terjadi kecelakaan di titik itu. Ya umumnya karena mungkin ketidakhati-hatian, tapi beberapa korban di situ juga sering mengatakan bahwa mereka itu pada saat melewati tikungan itu melihat bahwa tikungan itu bukan merupakan sebuah tikungan, tapi merupakan jalan lurus. Bahkan tidak jarang kendaraan besar seperti bis maupun truk itu yang seharusnya dia berbelok, dia berjalan lurus sehingga akhirnya terjun bebas ke sebuah jurang seperti itu. Nah, kembali ke perjalanan pulang Freddy ini, ketika mendekati makam tersebut, si Freddy ini merasa bahwa di sebelah kirinya itu dari spion itu seperti ada sinar lampu, sepertinya begitu. Nah, akhirnya dia berusaha melirik ke spion sebelah kirinya, dan di situ dia sangat terkejut karena jelas dia bisa melihat bahwa di spion kirinya itu terlihat sebuah kain yang sangat panjang mengikuti pergerakan motornya. Nah, si Freddy ini ya tentu saja sangat takut ya. Akhirnya dia semakin menambah kecepatannya, meskipun dia tahu setelah ini dia akan melewati makam dan kemudian dia akan masuk ke tikungan yang cukup fenomenal dalam tanda kutip itu. Cuman lagi-lagi karena didukung dengan motor dan kemampuan Freddy ini sebagai pembalap yang memang sangat lihai, dia bisa melewati makam itu. Nah, tepat pada saat dia masuk jalan menikung, jadi dia nikungnya ke kanan nih dia. Itu dia melakukan melalap tikungan itu dengan kecepatan yang tinggi. Kata dia itu ya seakan-akan dia seperti sudah di arena road race itu. Tiba-tiba kain putih yang ada di sebelah kiri itu melintang di depan sepeda motor Freddy seperti seakan-akan ingin menutup jalannya. Nah, tentu saja Freddy ini kan kaget, dia kaget sekali karena jadi bisa dibayangkan ya, kain yang tadinya berada di sebelah kirinya dia bergerak dengan memanjang ya, bukan meninggi tapi memanjang. Kemudian seakan-akan seperti menyalip dari sebelah kiri, dan kemudian sisi depannya itu menekuk ke kanan menutup jalannya. Jadi memang seakan-akan kain itu jadi berbentuk letter L ya, menutup menutup sisi kiri dan depannya sepeda motor si Freddy ini. Nah, cuman untungnya posisi kain itu tuh tidak rendah. Jadi istilahnya itu masih ada mungkin kurang lebih kalau dari tanah itu menurut Freddy ya itu mungkin sekitar 1,5 meter itu. Jadi ujung kain yang bawah itu kira-kira segitu. Nah, karena Freddy juga tidak mau terkena resiko apa-apa bila menabrak kain itu, pada akhirnya dia semakin merebahkan badannya pada saat memasuki tikungan. Jadi lutut itu katanya dia sampai betul-betul tipis-tipis menggesek aspal ya, seperti mungkin sobat horor klasik tahu kalau pembalap masuk ke tikungan itu kurang lebih seperti itu. Nah, alhamdulillah akhirnya dia bisa melewati bagian bawah dari kain tersebut. Jadi seperti ngolong ya, dia lewat di bawahnya kain itu. Dan kemudian setelah melalap tikungan itu dia terus tancap gas untuk bersegera meninggalkan spot itu. Dan kemudian terlihat dari spionnya dia bahwa kain itu semakin lama bergerak ke atas, ke atas, ke atas, ke atas, dan akhirnya menghilang. Wah, itu tadi pengalaman teman saya Freddy yang bertemu dengan sosok wedon. Ya memang menurut orang-orang yang bertempat tinggal di sekitar makam itu, memang katanya di saat-saat tertentu itu suka muncul memang sosok wedon itu. Tapi satu hal yang pasti di
cerita wedon ini, alhamdulillah baik Mbah Sukir maupun teman saya Freddy ini bisa lolos dari kejaran wedon itu. Karena memang mitosnya itu tadi, katanya wedon itu memang ya apa ya, kemunculannya itu memang dipercaya itu menimbulkan hal yang tidak baik karena dia cenderung untuk melukai. Bahkan kalau orang-orang zaman dulu itu meyakini wedon itu cenderung membunuh kadang-kadang. Nah itu mungkin cara melukainya seperti dia berubah menjadi sosok pocong yang kemudian suka meludah dan membuat kulit melepuh itu. Dan mungkin di cerita Freddy ini, sosok wedon itu bila mana mungkin Freddy berhasil dibelit atau mungkin dia menabrak kain tersebut, ya kemungkinan untuk celakanya sangat besar karena dengan dalam kecepatan tinggi menaiki kendaraan dan kemudian pandangan tertutup, tentunya itu sangat membahayakan sekali. Nah itu tadi sobat horor klasik, cerita tentang wedon. Mungkin ada sobat horor klasik yang pernah mengalami bertemu dengan wedon atau mendengar cerita tentang wedon, karena ini betul-betul apa ya, cerita yang atau kisah yang memang cukup lama ya. Mungkin yaitu tadi yang saya bilang, mungkin di zaman sekarang sudah sangat jarang atau tidak ada orang yang mengetahui tentang hantu atau dedemit dengan nama wedon ini. Ya, itu tadi sobat horor klasik, cerita tentang wedon. Saya ucapkan banyak terima kasih kepada sobat horor klasik yang sudah bersedia mendengarkan cerita ini. Tidak lupa saya mohon kepada sobat horor klasik untuk bisa memberikan saran, kritik, dan masukan agar channel horor klasik bisa berkembang menjadi lebih baik dan bisa selalu membagikan cerita-cerita horor dari masa lalu. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.